Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pernah dengar tentang Dajjal? Siapa Dajjal itu? Makhluk atau bagaimana? Makhluk. Dajjal, kata Rasulullah SAW, itu fitnah yang paling besar, di mana setiap nabi dan rasul saja, kata Rasulullah SAW, mengingatkan umatnya tentang bahaya Dajjal. Ini menunjukkan betapa bahayanya Dajjal. Bagaimana tidak bahaya ya? Dajjal itu bisa menyuruh awan untuk turun hujan. Dajjal bisa menyuruh tanah yang subur itu supaya kering kerontang. Dajjal bisa menyuruh yang sudah mati suruh bangun lagi. Fitnah Dajjal itu luar biasa. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita setiap sebelum salam berdoa. Apa doanya? Allahumma a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Jangan lupa. Sampai Rasulullah mengabarkan, ya, mengajarkan ini kepada kita. Berarti ini menunjukkan fitnah Dajjal itu dahsyat sekali. Jangankan Dajjal ya, dukun aja banyak orang yang terpengaruh loh, Mas. Ada pakai sorban, pakai gamis, kemudian begini-begini nih. Anda pernah lihat dulu televisi itu ya? Wah, gitu kan. Udah gitu nangkep jin katanya, dimasukin ke botol. Apa tuh acara di TV-nya itu, nggak tahu loh. Ghostbuster ya. Iya. Banyak orang anggap wah ini apa namanya, kiai karomah katanya. Padahal dukun. Banyak orang terpengaruh oleh gundukan tanah yang tiba-tiba muncul. Oh ini katanya kuburan wali. Akhirnya disembah itu kuburan. Itu baru yang kecil-kecil loh Pak. Gimana yang Dajjal beneran? Makanya fitnah Dajjal itu luar biasa. Tapi subhanallah, Rasulullah mengabarkan ada yang lebih daripada Dajjal. Dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, suatu ketika para sahabat sedang berbincang-bincang. Berbincang tentang apa? Tentang Dajjal. Kemudian Rasulullah mengatakan apa? Ala ukhbirukum, maukah aku kabarkan kepada kalian? Iya. Bi asyaddi min dzalik, dengan yang lebih dahsyat dari itu. Yang lebih berat dari fitnah Dajjal. Apa itu wahai Rasulullah SAW? Apa itu? Kata Rasulullah, asyirkul khafi, syirik tersembunyi. Apa itu? Riya. Riya. Kenapa riya itu lebih dahsyat dari Dajjal? Kalau Dajjal, Rasulullah mengabarkan bahwa di jidatnya Dajjal itu ada tulisan apa? Kafaro, kafir. Dan Rasulullah mengatakan bahwa setiap orang yang ada dalam hatinya keimanan, dia bisa membaca tulisan tersebut. Berarti buat orang yang beriman, Dajjal ketahuan, kelihatan. Wah ini Dajjal, maka segera lari. Tapi kalau riya kelihatan nggak? Riya kerasa nggak? Terkadang kita nggak kerasa, tahu-tahu kita udah kena riya aja. Sementara riya itu menghancurkan amal, tidak Pak? Menghancurkan amal, Masya Allah. Riya dosanya besar, tidak Pak? Riya itu lebih besar daripada dosa besar.
Jangan kita tertipu dengan kata-kata syirik kecil ya, kecil kecil ini enggak. Kata para ulama syirik kecil, sekecil-kecilnya syirik itu lebih berat daripada dosa besar. Hati-hati. Iya. Oleh karena itu dalam Al-Qur'an, dalam hadis, Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kita dari yang namanya bahaya riya. Di antaranya yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan Bapak sekalian bahwasanya orang munafik itu ciri karakter khususnya adalah riya. Allah mengatakan dalam surat An-Nisa, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan tipu mereka. Dan mereka apabila berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malasnya. Itu pun riya, ingin dilihat manusia. Dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit saja. Lihat Pak, berarti riya itu termasuk karakter munafik. Dan Rasulullah SAW mengabarkan, kata Rasulullah SAW, aktsaru ummati nifaqan qurra'uhum. Umatku yang paling banyak terkena penyakit nifak, maksudnya riya, adalah qori-qori'nya. Hadis ini sahih. Rasulullah SAW mengabarkan dalam hadis ini Pak, bahwa riya itu sama dengan nifak. Berarti ini bahaya tidak Pak? Bahaya. Kita sebagai seorang muslim tuh harus berhati-hati dari penyakit kemunafikan ini. Riya, na'udzubillah, sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua dalam surat Al-Ma'un, Allah mengatakan fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Tapi ingat ya, ini ayat jangan dibawain cuma segitu saja ya. Kadang ada orang berkata begini, tuh orang sholat aja celaka kok katanya. Iya. Sepotong. Iya, sepotong. Potong doang. Fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang sholat. Siapa dia? Alladzina hum an sholatihim sahun. Itu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Maksudnya lalai gimana Pak? Suka mengakhir-akhirkan, tidak diperhatikan tuh rukunnya, nggak diperhatikan syaratnya. Kalau sholat cepatnya minta ampun, kayak apa, ayam matuk gitu Pak. Karet, ya? Iya. Itu orang-orang yang lalai dari sholatnya, kata Rasulullah, kata Allah. Alladzina hum yura'un, dan orang-orang yang riya. Tuh lihat. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengancam orang sholat dengan neraka wail. Tapi siapa? Yaitu orang yang sholatnya lalai, dan yang kedua orang yang sholatnya riya. Riya, ingin dilihat manusia. Makanya kata Rasulullah SAW, ya, yaqumu rajul yusalli fayuzayyin salatahu lima yara min nadhari rajul. Ada orang yang berdiri sholat, lalu ia baguskan sholatnya, panjang-panjangkan sholatkan, baguskan sholatnya, gara-gara ada yang memperhatikan dia. Masya Allah. Kadang ada orang sholat Pak, lama, rupanya mertuanya di sisinya. Biar pamer. Iya. Pamer. Sehingga akhirnya apa? Dia tidak mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, ya akhal Islam, azakumullah wa iyyakum. Yang ketiga, dalam surat Al-Anfal Allah menyebutkan tentang orang-orang yang Allah hancur leburkan, yang Allah hina dinakan. Allah mengatakan wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim batara wa ria'an nas wa yasudduna an sabilillah wallahu bima ya'maluna muhita. Dan jangan, kata Allah, kalian itu seperti orang-orang yang keluar dari negerinya
dengan sombong dan riya, pamer kekuatan, pamer kehebatan, pamer kecerdasan, ya. Dan mereka pun kemudian menghalang-halangi dari jalan Allah, dan Allah Subhanahu wa taala meliputi perbuatan mereka. Kaum ini kata Ibnu Katsir dihancurkan oleh Allah karena dua perkara. Yang pertama bataran, sombong. Yang kedua riya. Riya tuh Pak. Makanya riya itu menyebabkan umat Islam dihinakan oleh Allah. Seseorang yang suka riya itu malah dijadikan hina oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya akhwat Islam azakumullah. Makanya dalam riwayat Imam Ahmad Rasulullah SAW sabda apa? Man ra'ahu Allahu yaumal qiyamah. Siapa yang riya ingin dipuji manusia, nanti pada hari kiamat Allah akan beritahu kepada seluruh manusia, ini orang dahulu mengharapkan pujian manusia. Wa haqqarahu wa sagharahu, dan Allah jadikan ia hina, dan Allah jadikan ia kecil di mata manusia. Makanya orang yang riya itu jadi hina, Pak. Kalau kita ngedengar kajian ya, ngedengar orang baca Quran gitu, beda deh antara yang riya dengan yang ikhlas. Kalau yang ikhlas itu terkadang lebih meresap ke hati gitu loh. Beda dengan orang yang riya, terkadang memang subhanallah ya, orang yang riya itu Allah jadikan manusia itu bisa merasakan di hatinya gitu loh. Kalau ini orang kayaknya nggak mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, mungkin bacaan Qur'annya tidak meresap ke hati, tidak. Kenapa? Karena pengaruh riya tersebut ya akhwat Islam azakumullah wa iyyakum. Maka dari itulah di sini akhi azakumullah wa iyyakum ya, hati-hati dengan yang namanya apa? Riya. Riya. Bahaya riya yang selanjutnya apalagi? Riya membatalkan amal. Riya membatalkan amal. Jadi amal itu akan batal dengan dimasuki oleh riya. Amal itu tidak ada manfaatnya di sisi Allah bila dimasuki riya. Allah Subhanahu wa taala ia menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah ya. Allah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah tentang orang-orang yang membatalkan pahala infaknya. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian batalkan sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti hati. Ya. Kemudian Allah mengatakan apa? Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Seperti orang yang berinfak dan riya ingin dipuji manusia. Wala yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir, dan ia pun tidak beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Kemudian Allah memberikan perumpamaan apa? Famathaluhu kamathali safwanin alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Perumpamaannya adalah seperti batu yang licin yang di atasnya ada tanah. Lalu Allah turunkan hujan, kemudian batu itu kembali licin, tidak ada apa-apanya lagi. Berarti amalannya habis, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang riya itu capek loh. Tenang aja bos, tamannya udah ditutup kok sama pemerintah. Kok ini samping TVRI udah ditutup. Taman Ria. Taman Ria. Udah nggak ada. Makanya kalau punya anak jangan namanya Ria. Nah, itu dia. Bahaya. Ria bosan ya. Iya, harus diganti Ria. Taman Ria, di sana orang pada Ria semua. Pada Ria semua makanya Ria. Ya akhwat Islam azakumullah wa iyyakum. Orang yang riya di hari kiamat diusir oleh Allah. Diusir. Pernah diusir presiden enggak? Belum pernah ya. Kalau diusir presiden enggak apa-apa, Pak. Kalau diusir gubernur enggak apa-apa. Ya. Tapi kalau diusir sama Allah di hari kiamat ngeri loh, Pak. Allah akan berfirman kepada orang-orang yang riya, kata Rasulullah, idhabu, pergi kamu.
ilal ladzina kuntum turauna fid dunya, kepada orang-orang yang kalian dahulu harapkan pujiannya di dunia. Fanzuru, lihat oleh kalian, hal tajiduna indahum jaza, apakah kalian dapatkan pahala dari mereka? Kalau kita mengharapkan pujian manusia, kira-kira manusia bisa ngasih pahala nggak ke kita? Nggak bisa. Kalau kita mengharapkan pujian manusia, kira-kira manusia bisa menyelamatkan kita dari api neraka nggak? Nggak bisa. Maka dari itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat nanti akan berfirman kepada orang yang suka riya itu, kamu pergi sana kepada orang-orang yang kamu harapkan pujiannya itu, dan coba kamu lihat apakah mereka bisa memberikan pahala kepada kamu. Ternyata tidak bisa memberikan pahala sama sekali. Makanya kalau kita lagi sholat nih, terus di hati kita ada terbetik riya, langsung kita mikir, dia kan juga manusia kayak saya, dia nggak bisa ngasih pahala, ngapain saya ngarepin pahala apa pujian dari dia, nggak ada manfaatnya kan. Cuma masalahnya Pak, untuk menghindari riya itu bukan perkara yang mudah. Bukan perkara yang apa? Yang mudah. Kenapa coba? Karena manusia itu tabiatnya senang dipuji. Ya enggak? Iya. Manusia itu tabiatnya ya, tabiat manusia itu senang dipuji, senang tenar, senang dihormati. Ya enggak? Hah? Itu tabiat manusia itu. Anak kecil aja kalau antum puji itu, antum punya anak enggak? Kalau antum punya anak, antum puji, kamu masya Allah hebat. Jadi semangat Pak. Orang tuanya juga suka muji anaknya sih Pak Ustadz. Makanya anak gua nih ganteng nih, pinter terus. Itu dia. Walaupun memang terkadang pujian buat anak ada manfaatnya. Kalau anak kan memang tidak ada, bukan mukallaf dia ya. Dia tidak berdosa dengan seperti itu. Tapi memang sudah fitrah manusia itu senang dipuji Pak. Sehingga untuk menghindari riya itu bukan perkara yang mudah. Bukan perkara yang apa? Yang mudah, ikhwatal Islam azakumullah. Namun sebelum kita akan membahas tentang bagaimana cara menghindari diri kita dari riya, kita akan bahas bentuk-bentuk riya. Syekh Salim bin Eid Al-Hilali menyebutkan ada beberapa bentuk riya. Di antara bentuk riya ada orang yang melakukan kebaikan dan ternyata maksudnya bukan karena Allah. Ada orang sholat tidak mengharapkan pahala dari Allah, tapi mengharapkan pujian dari manusia. Ada orang sedekah tidak mengharapkan pujian dari Allah, tapi dia pengen disebut dermawan. Ada orang menuntut ilmu karena ingin disebut ulama. Ada orang yang berjihad karena ingin disebut pahlawan. Maka yang seperti ini kata para ulama, ini bentuk riya yang paling berat, yaitu orang yang beribadah yang dia harapkan dunia, yang diharapkan pujian manusia. Maka yang seperti ini kata Rasulullah SAW yang pertama kali dibakar dalam api neraka Pak. Ya. Kata Rasulullah apa? Thalathatun awwalu man tusa'aru bihimun nar. Ada 3 orang yang pertama kali dibakar dalam api neraka. Siapa dia? Yang pertama, orang yang alim dan qari. Yang kedua, orang yang suka infak di jalan Allah. Yang ketiga, orang yang mati syahid di medan perang. Ternyata yang pertama kali dibakar dalam api neraka bukan koruptor Pak, bukan. Ternyata yang dibakar dalam api neraka yang pertama kali itu bukan pencuri Pak, bukan pemakan riba, bukan juga, bukan pelacur, bukan juga.
Ternyata kata Rasulullah yang pertama kali dibakar dalam api neraka 3 orang ini. Yang pertama alim dan qari. Maka Allah panggil si alim dan qari ini. Lalu Allah berfirman kepada si alim ini, "Ma'amilta ya fulan, apa yang kamu amalkan di dunia?" Kata si fulan, "Ya Rabb, ta'allamtul ilm wa qara'tul Qur'an li ajlika ya Rabb." Ya Allah, saya dulu di dunia mempelajari ilmu, membaca Al-Quran karena Engkau ya Allah. Apa kata Allah? "Kadzab, kamu dusta. Kamu dahulu mempelajari ilmu hanya ingin disebut alim, dan kamu dahulu membaca Al-Quran hanya ingin disebut qari, waqad qil, dan kamu sudah mendapatkan sebutan itu. Fasuhiba bihi faulqiya finnar." Lalu ia pun ditarik, dalam satu riwayat diambil kakinya, diseret dan lemparkan ke dalam api neraka. Didatangkan orang yang dermawan, lalu Allah mengingatkan kepada dia nikmat-nikmatnya. Lalu Allah berfirman, "Apa yang kamu amalkan?" Maka orang ini berkata, "Ya Allah, tidak ada satupun jalan yang Engkau suka untuk diinfaki kecuali aku sudah berinfak padanya ya Allah." Allah berfirman, "Kadzab, kamu dusta. Kamu dahulu berinfak hanya karena ingin disebut dermawan, dan kamu sudah mendapatkan sebutan itu." Lalu ia pun dilemparkan ke dalam api neraka. Yang ketiga, orang yang mati syahid di medan perang. Didatangkan ia, Allah pun bertanya kepada dia, "Hai fulan, apa yang kamu amalkan di dunia?" Kata si fulan, "Ya Allah, qataltu fi sabilika hatta uqtal." Ya Allah, dahulu di dunia aku berperang di jalan Engkau sampai aku terbunuh. Semuanya karena Engkau ya Allah. Allah berfirman, "Kadzabta, kamu dusta. Kamu dahulu berperang hanya ingin disebut jari, pemberani, dan kamu sudah mendapatkan sebutan tersebut." Lalu ia pun diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka. Subhanallah, ya akhwal Islam. Ternyata orang yang ria itu yang pertama kali diseret ke mana? Ke neraka. Hati-hati, Pak. Ya. Jangan sampai kita itu Masya Allah ria. Ya. Makanya dari itulah akhwal Islam azakumullah, ini bentuk yang pertama dari ria. Selanjutnya yang kedua, seseorang melakukan ibadah dengan maksud karena Allah, tapi saat ada orang lain yang melihat tiba-tiba ria. Nah, ini bentuk yang kedua nih. Ada orang pas mulai sholat ikhlas, tapi kemudian di tengah jalan rupanya ada orang yang sedang memperhatikannya, mulai itu hatinya ria. Ini bahaya juga, Pak. Kalau dia tidak tahan tuh ria, tapi dibiarkan ria itu terus dia nikmati di dadanya, maka amalan pun batal dan ia tidak akan diterima oleh Allah amalannya. Bahkan ia mendapatkan dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bentuk selanjutnya ya akhwal Islam, di antara bentuk ria yaitu orang yang menampakkan wajah yang pucat. Kalau jalan merunduk biar kelihatan, Masya Allah nih orang ahli ibadah. Iya. Di antara bentuknya juga ada orang yang kalau ngomong selalu merendah-rendahkan dirinya. Saya sih orangnya begini. Maksudnya biar disangka orang tawadu gitu. Iya. Saya bukan orang alim kok, saya mah orang biasa aja. Kelihatannya tawadu gitu kan. Masya Allah ini orang tawadu banget. Padahal mah dalam hatinya pengen disebut apa? Tawadu. Ini diantara bentuk ria. Hati-hati ya akhwal Islam azakumullah. Di antara bentuk ria juga kata para ulama apa? Seseorang meninggalkan suatu ibadah karena takut disangka oleh orang bahwa dia itu ikhlas. Padahal tujuannya dia ingin disebut ikhlas. Misal antum ya biasa sholat di saf yang pertama. Biasa sholat di saf yang pertama tuh. Terus ada perasaan begini, aduh
nggak enak, nanti orang-orang nyebut saya rajin. Adalah saya di saf yang kedua aja. Akhirnya kita milih di saf yang kedua. Kenapa? Tujuannya sih supaya nggak disebut orang bahwa saya itu rajin. Tapi ada yang di belakangnya apa itu? Supaya orang nganggap dia ikhlas. Itu dia tuh, Pak. Ini bentuk riya juga, Pak. Hati-hati. Makanya Al Hasan Al Basri mengatakan apa? Man tarakal amal, siapa yang meninggalkan amal karena manusia, riya. Riya dia, Pak. Ustadz, saya mau pergi ke masjid, nggak enak Ustadz, saya takut dianggap orang sok suci. Saya tiap hari pergi ke masjid, nanti orang anggap saya nggak sok suci. Udahlah, saya di masjid di rumah aja. Akhirnya nggak pergi ke masjid tuh hanya karena takut disebut oleh orang apa? Sok suci. Tapi sebetulnya ada niat kedua dia itu. Dia tidak terasa. Dia ingin disebut ikhlas oleh orang-orang. Hati-hati, Mas. Iya. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Ini pun juga diantara fenomena riya ya akhwat Islam, kata para ulama. Di antara bentuk riya, kata Syekh Salim ya, ada orang yang memperlihatkan pakaiannya. Pakai sorban, pakai gamis. Biar disebut apa? Wah, ini orang soleh. Wah, ini alim ulama. Bisa terjadi, bisa. Walaupun memang ya pakai gamis bagus, pakai sorban bagus. Kalau dia memang ikhlas nggak masalah, Pak. Cuma masalahnya yang dikhawatirkan ketika seseorang pakai pakaian seperti itu ada niatnya apa? Niat ingin disebut alim ulama, ada niat ingin disebut orang soleh misalnya. Ini jelas tidak benar ya akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Nah, ini diantara bentuk-bentuk riya. Ya. Nah, sekarang pembahasan kita adalah bagaimana supaya kita bisa selamat dari riya, Mas. Gimana caranya ini? Supaya kita ini, Masya Allah, bisa beribadah betul-betul ikhlas, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tips, Insya Allah bermanfaat buat kita. Iya, Insya Allah ini sangat bermanfaat buat kita. Asal kita betul-betul bisa melaksanakannya, kita akan bebas dari riya, Insya Allah. Yang pertama, apa itu? Sebelum beramal, introspeksi diri kita. Tanya, saya beramal ini karena apa dan tujuannya apa ya? Tanya tuh, Pak. Makanya kata Ibnu Qayyim apa? Ma min amal illa wa yu'rad alaihi diwanan. Tidaklah ada satupun amal kecuali hendaklah dipertanyakan 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, 5. Untuk tujuan apa Anda beramal? Saya mau sedekah. Tanya, saya sedekah karena siapa, untuk apa? Terkadang, Pak, ada orang niatnya bukan karena Allah, bukan karena ingin dipuji manusia, bukan. Tapi niatnya karena dunia. Ada orang datang ke saya, Ustadz, saya mau saya infakin nih mobil saya Timor nih. Mudah-mudahan tujuan saya biar diganti Vios. Sistem dagang kita. Iya, sistem dagang. Iya. Rupanya tujuan infaknya itu ada pengen diganti di dunia. Akhirnya saya tanya ke dia, Bapak udah infakan? Udah, Ustadz. Terus diganti nggak sama Vios? Belum. Pak, Bapak rugi, kata saya. Loh, kok rugi? Iya. Bapak berinfak karena Allah. Iya, karena Allah, saya mengharapkan wajah Allah. Juga karena ingin diganti Vios kan? Iya. Nah, itu dia, Pak. Itu namanya ada udang di balik lempeye, Pak. Ada niat yang kedua, Pak, bukan karena Allah itu namanya. Sedangkan kata Rasulullah SAW apa? Man kanat hammuhul dunya, siapa niat dia mengharapkan dunia, farraqallahu alaihi syamlah, Allah akan cerai beraikan urusannya. Wa ja'alal faqra baina ainaihi, Allah jadikan kefakiran di pelupuk matanya. Walam ta'tihi minad dunya illa ma kutibalah,
dan dia tidak akan mendapatkan dunia kecuali yang ditakdirkan oleh Allah saja. Wa man kanat hamul akhirah, kata Rasulullah, tapi siapa yang keinginan dia akhirat saja, tidak mengharapkan dunia, sabbatallahu alaihi amrah, Allah akan kokohkan urusannya. Allah akan apa? Kokohkan urusannya. Wa ja'alal ghina fi qalbi, Allah jadikan kekayaan itu di hatinya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan dunia hina di matanya. Lihat Pak. Jadi kalau kita infaknya ikhlas 100% Pak, ya. Kalau kita infaknya 100% ikhlas, pertama kita dikasih pahala, naam. Yang kedua diganti pasti. Tapi kalau infaknya kita mengharapkan dunia, dapat pahala? Belum tentu. Bahkan tidak akan dapat pahala. Diganti? Belum tentu juga. Makanya rugi ya akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka ini periksa ya. Sebelum kita sedekah, periksa. Saya sedekah karena siapa? Karena apa? Sebelum sholat, periksa. Saya sholat karena apa? Ya, apa motivasi saya sholat ini? Alhamdulillah, saya sholat karena Allah. Alhamdulillah. Saya sedekah juga mengharapkan wajah Allah saja kok. Saya nggak mengharapkan apa-apa. Iya, alhamdulillah. Terkadang Pak, ada orang terkadang ketika bersedekah itu masih mengharapkan sesuatu gitu loh Pak. Iya. Kita misalnya ngasih orang miskin, iya. Terus kita ngomong ke orang miskin. Terus orang miskin ini mengatakan, "Duh, terima kasih Pak ya, terima kasih." Terus Bapak kita ngomong gini, "Saya tidak mengharapkan terima kasih kamu, tapi doakan saya ya." Nah, juga ya Pak Ustaz. hah? Iya, ini namanya mengharapkan balasan. Mengharapkan balasan dari sedekah kita. Lo kan didoakan bagus, iya tahu. Tapi itu kamu seakan-akan ada pamrih, ada apa? Timbal balik. Sementara Allah mengatakan apa? Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya kami memberikan makan kepada kamu karena Allah. Kami tidak mengharapkan sama sekali balasan, tidak pula rasa terima kasih. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, siapa yang berinfak lalu ia mengharapkan doa dari orang yang diinfaki, ia tidak termasuk dalam ayat tersebut. Masih ada nggak orang kayak gitu Pak? Ada Pak. Habis infak minta didoain, doain. Yang panjang doanya, masa cuma segitu? Yang panjang. Ini orang kok infak ngarep balasan sih? Ya. Kan nggak bagus ya akhwat Islam, azakumullah. Maka dari itu coba yang pertama kita lakukan ketika kita mau beramal apa? Tanya hati kita ini, apa motivasi Anda beramal? Karena siapa? Kalau sudah ikhlas, alhamdulillah, pujilah Allah. Sekarang kita masuk ke cara yang kedua, tips yang kedua. Sebelum beramal, tadi kan kita katakan apa? Introspeksi ya. Ketika sedang beramal, nih amalnya sedang berlanjut, sedang berjalan nih. Kata Ibnu Qudamah, gunakan muraqabah. Apa sih muraqabah? Muraqabah itu artinya mengawasi hati, Pak. Diawasi hati kita ini, kemasukan riya apa enggak? Ya, kalau kemasukan riya sudah tolak. Harus Pak, ingat kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, jiwa kita ini bagaikan partner dalam berbisnis. Jiwa kita ini bagaikan partner dalam berbisnis. Kalau kita tidak ketat sama partner kita, bisa-bisa partner kita itu mengkhianati kita. Jiwa kita pun bisa mengkhianati diri kita sendiri. Ya. Akhirnya kalau kita tidak awasi itu lagi sedang sholat, tahu-tahu kita mengharapkan apa? Pujian manusia. Batal. Makanya ketika sedang ibadah
ibadah sedang berlanjut itu, kata Ibnu Qudamah, gunakan muraqabah. Apa itu muraqabah? Mengawasi hati kita, jangan sampai kemasukan yang namanya apa? Riya. Yang ketiga, apa itu yang ketiga? Setelah beramal, segera kembali muhasabah, introspeksi lagi. Setelah beramal, segera kita kembali introspeksi lagi. Apa yang kita introspeksi? Saya tadi sedang beramal, kemasukan riya apa enggak ya? Aduh, astagfirullahaladzim, kena nggak kerasa. Istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Pak, alhamdulillah Pak ya, riya itu Pak berpengaruh kalau dia ada sebelum amal dan ketika sedang beramal. Tapi kalau amal sudah selesai, setelah itu kita riya, maka kata Syekh Utsaimin apa? Itu tidak mempengaruhi pahala sama sekali. Alhamdulillah. Jadi kalau Bapak sudah sholat selesai, terus Bapak riya, ingin dipuji orang, oh Masya Allah sholatnya bagus. Maka kata para ulama, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, riya setelah amal itu tidak mempengaruhi, insya Allah. Tidak memberikan apa? Pengaruh. Alhamdulillah. Tapi yang bisa merusak setelah amal itu apa? Ujub. Apa itu? Ujub. Tahu ujub tuh? Ujub. Tahu nggak ujub? Nggak tahu ujub? Bukan nasi uduk loh. Bukan. Ujub itu berbangga dengan amal. Merasa diri kita bangga dengan amal. Oh, saya udah sholat. Merasa diri kita soleh gara-gara kita sholat. Merasa diri kita lebih baik gara-gara kita sholat. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, yang membatalkan ibadah setelah selesai itu ujub. Kenapa? Karena orang yang ujub itu seakan-akan mengungkit kebaikannya kepada Allah. Iya. Mengungkit kebaikan kepada orang saja membatalkan amal, apalagi mengungkit kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hati-hati dari yang namanya ujub. Itu mungkin pembahasan ya lain. Itu perlu disendirikan tuh tentang pembahasan ujub. Apa sih ujub? Apa fenomenanya? Apa sebabnya? Itu bahaya juga ujub tuh Pak. Karena ujub itu juga bisa membatalkan amal sama dengan riya. Cuma bedanya ya, kalau riya itu pengaruh kalau dia ada sebelum dan ketika beramal. Tapi kalau ujub pengaruh setelah beramal. Subhanallah. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Kemudian tips selanjutnya apa? Supaya kita tidak terkena riya, Pak. Sembunyikan amal. Jangan cerita-cerita ke orang kalau saya sholat tahajud tadi malam. Ngapain kita cerita? Tadi malam saya sholat tahajud loh. Terus kamu cerita itu ngapain? Ya cuma ngasih tahu doang, info. Terus pasang status lagi. Itu dia. Iya, di pet, di apa medsos. Itu bahaya banget. Iya. Alhamdulillah. Tadi malam saya bisa tahajud. Itu ditulis tuh Pak di Facebook, statusnya gitu tuh Pak. Di BlackBerry, di WhatsApp. Dihitungin lagi yang nge-like. Hati-hati. Oh baru 13 nih, satu lagi. Oh ya. Masya Allah. Sedang ikut kajian Ustadz Badru. Wah. Ayo siapa yang masih status ayo. Alhamdulillah. Hati-hati. Seperti ini pun bisa riya ya. Kalau niatnya ingin dipuji, Masya Allah. Hati-hati. Maka dari itu ya akhul Islam, azakumullah wa yakum, sembunyikan amal. Sembunyikan amal. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW menyebutkan Pak, di antara 7 orang yang akan Allah berikan naungan pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa di antaranya? Rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha. Orang yang sedekah lalu ia sembunyikan sedekahnya sampai-sampai tangan kirinya itu tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Bayangkan.
Tangan kirinya aja nggak tahu, apalagi yang dikasih infak pun nggak tahu. Makanya kalau kita berinfak usahakan Pak, orang yang kita kasih tuh nggak tahu itu dari siapa. Ya, kata Rasulullah, shadaqatus sir tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah yang dirahasiakan itu bisa memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Rahasiakan. Iya. Siapa lagi di antara orang yang diberikan naungan pada hari kiamat? Wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat 'aina. Orang yang berzikir kepada Allah sendirian, lalu ia pun menangis berlinang air matanya karena takut kepada Allah. Kenapa sendirian? Iya, karena sendirian jujur, Pak. Tapi kalau rame-rame nggak jujur biasanya. Kamu kok nangis? Terbawa suasana. Habis pada nangis, jadi saya ikut nangis deh. Padahal nggak tahu yang ditangisin apa ya. Iya, kamu tahu nggak apa yang dibaca? Nggak tahu. Terus kok nangis? Habis ngeliat teman-teman pada nangis, ya jadi ikut nangis. Biar kompak. Nah, itu namanya nangis dibuat-buat, terbawa suasana. Tapi kalau antum lagi sendiri, ingat sama Allah, ingat dosa, nangis, itu jujur dari hati. Jujur dari hati. Maka ini orang yang akan Allah berikan naungan pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Baik, kita lanjutkan insyaallah setelah salat Isya. Wabillahi taufik. Kita lanjutkan akhwal Islam tentang tips-tips supaya kita ikhlas dan tidak terkena riya. Tadi yang pertama apa? Introspeksi sebelum beramal. Yang kedua apa? Introspeksi sesaat berjalannya amal. Nah, ketika sedang beramal kita gunakan apa? Muraqabah. Muraqabah itu artinya mengawasi hati kita. Yang ketiga apa? Introspeksi setelah beramal. Yang keempat apa? Sembunyikan amal. Kalau memang masih bisa disembunyikan, sembunyikan. Tapi kalau nggak bisa disembunyiin gimana? Kayak sholat berjamaah nggak bisa disembunyiin, Pak. Maka kalau tidak bisa disembunyikan, tetap beramal sambil kita terus memeriksa hati kita. Kemudian yang kelima, tips kita untuk supaya ikhlas dan tidak riya. Apa itu? Yaitu berdoa, minta kepada Allah keikhlasan. Ada sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita doa agar terhindar dari syirik. Apa nggak Pak? Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ini doanya. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau untuk mempersekutukan Engkau dalam keadaan aku mengetahui, dan aku minta ampun kepada Engkau untuk mempersekutukan Engkau dalam keadaan aku tidak mengetahui. Ada yang hafal? Hafal nggak? Enggak. Hafalin. Ya, nanti saya hafalin Ustaz. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ithsi. Itu masuk WC, Mas. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ini doanya, jangan lupa ini. Kata Rasulullah, siapa yang membaca doa ini, ia akan terhindar dari syirik yang kecil maupun yang besar. Hadisnya Hasan, disebutkan oleh Imam Al-Hafidh Al-Mundhiri dalam kitab At-Targhib, dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu warḍah. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka ini ya, kita berdoa minta kepada Allah keikhlasan. Minta kepada Allah supaya dihindarkan dari yang namanya apa? Penyakit riya. Sebab kalau kita meninggal dalam keadaan riya, berarti mati kita su'ul khatimah.
su'ul khotimah. Makanya sudah siap dijemput maut. Harus ikhlas, Mas. Belum, saya belum. Hah? Belum nikah. Belum nikah. Oh. Jadi kalau kita ingin supaya kita lepas dari yang namanya riya, lakukan 5 perkara tadi. Insya Allah kalau kita betul-betul melakukannya, kita akan terhindar dari yang namanya apa? Riya, biidznillah. Asal ada kesungguhan. Kemudian pembahasan terakhir saya adalah hal-hal yang tidak termasuk riya, tapi seakan-akan itu masuk riya gitu loh. Agak tipis-tipis ya Bos. Ya, mungkin bedanya 11-12 lah gitu. 11-12. Padahal itu tidak termasuk riya. Oke. Apa itu? Ada orang beramal, dia perlihatkan kepada manusia, tapi niat dia supaya orang lain mengikutinya. Bukan karena niatnya ingin dipuji dia, tidak. Misalnya dia bikin status ya pengajian di Bogor misalnya. Niat dia supaya orang itu mau ke kajian. Dia tidak ada niat untuk apa namanya ingin dipuji orang, enggak. Tapi dia berharap supaya orang mengikuti dia. Ini berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Muslim. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah kedatangan beberapa orang dari Banu Mudhar dalam keadaan pakaiannya compang-camping, mengenaskan, dalam keadaan mereka sangat butuh sekali. Maka Rasulullah SAW wajahnya berubah karena merasa iba terhadap mereka. Kemudian setelah selesai sholat, Rasulullah SAW naik ke mimbar. Lalu Rasulullah bersabda, "Tasaddaqa rajulun bidinarihi, tasaddaqa rajulun bidirhamihi, tasaddaqa rajulun bikhamisatihi." Hendaklah seseorang bersedekah dengan dinarnya, dengan dirhamnya, dengan pakaiannya. Faja al-ansari, lalu datanglah seorang lelaki Ansor, membawa apa? Membawa dompet yang terbuat dari kulit ya, yang diikat di situ, yang isinya itu dirham. Hampir-hampir dia tidak bisa membawanya karena saking banyaknya. Kemudian diletakkannya di hadapan Rasulullah SAW. Fatataba'an nas, rupanya orang-orang pun pulang, balik lagi bawa apa? Sedekah. Gara-gara si Ansori ini yang pertama kali melakukannya. Maka ada 2 tumpukan makanan dan pakaian. Maka meniat itu Rasulullah bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanah." Siapa yang memulai dalam Islam perbuatan yang baik, falahu ajruha, maka dia mendapatkan pahalanya. Wa ajru man amila biha, dan pahala orang yang mengikutinya tanpa dikurangi dari pahala mereka sedikit pun juga. Maka kalau niatnya seperti itu nggak apa-apa, Pak. Kita misalnya sedekahnya terang-terangan, walaupun sebetulnya yang lebih bagus yang namanya sedekah itu jangan terang-terangan. Tapi niat kita supaya orang lain ikut, supaya ada yang mau sedekah juga sebagai contoh. Maka insya Allah ini tidak termasuk apa? Riya. Yang kedua, seseorang memakai pakaian bagus, baju bagus, apa itu termasuk riya? Tidak termasuk riya. Iya. Misalnya antum pergi ke masjid pakaiannya bagus, masya Allah. Iya, sendalnya bagus. Riya tidak termasuk riya. Sombong tidak termasuk sombong. Sebutkan dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibrin." Tidak masuk surga orang yang ada di dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Kemudian ada seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, ahaduna yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan." Hai Rasulullah, salah seorang dari kami ada yang suka bajunya bagus, sendalnya bagus. Apakah itu termasuk sombong, hai Rasulullah? Kata Rasulullah apa? Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah indah dan suka keindahan. Jadi itu tidak termasuk riya, Pak.
Ya. Justru dahulu Imam Malik apabila datang ke majlis ilmu, beliau memakai pakaian yang bagus dan indah untuk menghormati ilmu. Makanya kalau kita ke majlis taklim pakai baju yang bagus. Ini coba pakai oblong, pakai kaos, udah gitu bawa pesing lagi, ya Allah. Malaikat aja keganggu tuh Pak. Iya. Kan kata Rasulullah Pak, innal malaikah tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Para malaikat pun juga merasa terganggu sebagaimana manusia terganggu. Kalau kita terganggu sama bau ketiak, malaikat juga kena sama. Kalau kita terganggu sama orang yang wah, kita lagi sholat nih, samping bau jengkol, malaikat juga sama. Makanya kan kita disuruh kalau pergi ke masjid itu untuk apa? Dalam keadaan bagus, wangi gitu tuh. Ya. Yang wajar, yang bagus. Kemudian yang keberapa? Yang ketiga. Di antara perkara yang tidak dianggap termasuk riya, yaitu ada orang beramal soleh ikhlas mengharapkan wajah Allah. Setelah beramal rupanya orang-orang memuji dia, padahal dia tidak mengharapkan pujian. Orang-orang memuji dia, Masya Allah si fulan, Masya Allah ibadahnya luar biasa, Masya Allah si fulan. Padahal dia beramal ikhlas, dia juga tidak mengharapkan pujian, tapi orang-orang memuji. Ini pun tidak termasuk riya. Dasarnya pencet. Dasarnya hadis ya yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, bahwasanya dari hadis Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada orang yang sudah beramal, lalu kemudian orang tersebut dipuji orang-orang, padahal dia tidak mengharapkannya. Apa kata Rasulullah SAW? Dzaka ajilu busyral mu'min. Itu kabar gembira dari Allah bagi seorang mukmin. Kabar gembira dari Allah bagi seorang mukmin di dunia ini. Alhamdulillah. Tapi kata Ibnu Qudamah, jangan sampai kita merasa gembira dengan pujian itu. Sebab kalau kita sudah merasa gembira, besok-besok saya beramal lagi, jadinya apa? Riya. Makanya kata Ibnu Qudamah, gembiranya kita di saat dipuji itu jadi pintu riya. Jadi apa? Jadi pintu riya, hati-hati. Maka kalau ada orang memuji kita karena amalan kita, katakan, apa kita ucapkan? Ya Allah, jadikan aku lebih ikhlas lagi, jadikan lebih baik dari itu ya Allah. Ya. Makanya Umar bin Khattab berdoa apa? Allahumma ij'al amali kullahu salihan waj'alhu liwajhika khalisan. Ya Allah, jadikan amalanku semuanya saleh dan jadikan semuanya ikhlas mengharapkan wajahmu ya Allah. Nah ini ya akhul Islam, azakumullah wa iyakum, ya, kiat-kiat apa supaya kita lepas dari riya dan perkara-perkara yang tidak termasuk riya insyaallah. Semoga pembahasan kita tentang riya bermanfaat ya. Amin. Dan kita juga mohon kepada Allah supaya kita dibebaskan hati kita dari yang namanya riya, akhi. Mengharapkan pujian manusia, mengharapkan kehidupan dunia dari amal ibadah kita. Kita mohon kepada Allah supaya diberikan keikhlasan dalam amal ibadah kita, dalam ucapan kita, dalam tingkah laku kita, bahkan dalam seluruh perbuatan baik kita. Amin ya rabbal alamin. Naam. Luar biasa. Benar-benar lebih dahsyat dari fitnah dajjal ini. Iya. Kita kadang nggak sadar kalau sampai kita tuh lagi sombong, lagi ria. Enggak, tadi awal sempat kan saya bilang dajjal itu sesuatu yang menyeramkan. Ternyata ada lagi yang lebih seram dari yang kita sering lakukan setiap hari dan kita nggak sadar. Gitu ya. Kita langsung ke sesi kepo. Kepo. Tanya jawab. Oke, langsung aja mungkin ini adalah salah satu pertanyaan yang dari sekian banyak pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, jika kita nge-share info kajian di sosmed, Facebook, BBM, WhatsApp dan lain-lain, apakah itu termasuk riya? Sebenarnya ini udah dijawab, cuma mungkin biar lebih jelas lagi. Kayak kurang jelas ini, Pak Ustaz. Silakan. Iya. Kalau kita
menginfokan ke orang-orang tentang info kajian. Ini sebetulnya kebaikan Pak, bukan ria. Ini namanya mengajak orang-orang kepada majelis taklim. Sementara mengajak orang-orang ke majelis taklim itu mulia. Allah mengatakan apa? Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihah. Siapakah yang lebih baik perkataannya dari orang yang menyeru manusia kepada Allah? Ya Pak, ya. Kalau kita mengumumkan akan ada kajian di sini dengan ustadz pemateri ini, itu namanya mengajak orang, ayo kita ya ramaikan majelis taklim. Mengajak orang untuk apa? Duduk di majelis taklim. Nah kalau misalnya gara-gara share kita ada orang banyak yang hadir, gara-gara share kita, berapa banyak pahala yang kita dapatkan dari per orang tersebut? Karena kita masuk dalam hadis Nabi, ya, ad-dal alal khair kafa'ilih. Orang yang menunjukkan orang lain kepada kebaikan sama dengan melakukan perbuatan tersebut. Tapi jangan begini, yang penting gue udah dapat pahalanya, nggak usah datang. Karena udah banyak orang yang datang ya Pak. Ini nggak benar ini. MLM jangan-jangan dia. Itu dia. Tapi kebanyakan ya settingan kalau semuanya itu di awal, tapi kalau seumpamanya setelah pra-event, katakanlah setelah kajian kita foto alhamdulillah habis kajian di sini, biar nanti ke depannya teman-teman tuh jadi pengen ikut untuk kajian berikutnya. Tergantung niat. Tergantung ya. Semua tergantung. Niatnya tergantung apa? Kalau misalnya kalau niatnya biar dia tuh gue habis kajian gitu kan, biar dipuji, hati-hati. Cuma kan kita sudah sebutin tadi, kalau bisa sih kita sembunyikan amalan soleh kita, karena kita nggak bisa menjamin loh Pak. Kita ikhlas terus nggak bisa jamin. Makanya lebih baik nggak usahlah kita selfie. Wah lagi kajian cekrek gitu. Ustaz, ini kan kalau tadi pertanyaan ini berkaitan dengan sesuatu atau agama gitu Ustaz. Tapi kalau misalnya kita menyebarkan, ini kan menyebarkan infonya di sosmed, kita menyebarkan olahraga misalnya habis lari, terus juga ingin mengajak teman-temannya di lingkungan daripada nongkrong, daripada nggak jelas ngapain, kita yuk sehat bareng, itu gimana Pak? Masih pelari nih, pertanyaan pelari nih. Iya. Yang umum ini agak Olahraga ya. sebetulnya juga bisa saja bernilai ibadah. Kenapa Pak? Karena olahraga kan menyehatkan badannya nggak? Betul. Untuk ibadah butuh kesehatan nggak? Butuh. Sangat butuh. Nah kalau kita nggak pernah olahraga, sakit-sakitan, pusing-pusingan, ibadah juga nggak bisa khusyuk Pak. Ya. Makanya kalau kita olahraga, ngajak orang lain olahraga, sekalian diingatkan, niatkan supaya sehat, supaya bisa ibadah. Begitu, jangan hanya sebatas yuk olahraga, ya olahraga bagus, tapi ada nilai dakwahnya gitu loh. Kita katakan yuk olahraga biar badan kita sehat, jadi ibadah pun insya Allah jadi kuat, Jadi maksimal. jadi maksimal. Ya, Nah kalau olahraga niatnya seperti itu jadi ibadah nggak? Ibadah. Jadi ibadah, kan Rasulullah bersabda innamal a'malu bin niat. Iya. Ini next ini Bang Ibnu bakal sering Senang banget sharing ini nih. Puas kayak gini jawabannya. Itu ada pelari juga soalnya di situ Iqbal, ada Iqbal. Jadi nggak apa-apa Bang. Ya ntar pelari di Senayan Car Free Day, foto-foto sebarin biar temannya pada sehat semua. Amin. Yang penting kita mau opini ya tadi Iya. ya. Next ini Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya niat beribadah dengan ikhlas karena Allah. Setelah melaksanakan, saya tuh ceritain ke orang tua saya, itu hukumnya gimana ya Pak Ustadz ya? Terima kasih. Jadi Saya beribadah karena Allah ikhlas. Terus ditanya sama orang tua. sharing mungkin. Sharing maksudnya gimana? Maksudnya orang tua nanya gini, kamu tadi lagi habis ngapain gitu kan? Ya jelaskan aja. Pertama jangan sampai kita berbohong karena dusta. Yang kedua, kalau kita menjawab membuat orang tua kita gembira, pahala juga. Itu mah tadi saya habis sedekah, alhamdulillah. Ibu senang punya anak yang suka sedekah. Kan gembira orang tuanya. Menggembirakan orang tua ibadah enggak? Besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kamu dari mana? Dari masjid habis sholat, alhamdulillah.
Ibunya senang rupanya. Kamu dari mana? Dari pengajian. Awas teroris. Nah, iya. Terkadang ada orang begitu juga, ya. Dari pengajian yang mana? Yang berjenggot bukan tuh? Katanya. Kalau jenggot tuh, awas teroris tuh ya. Hati-hati. Ya, kalau begitu tentu jawabannya beda lagi. Iya. Iya. Next question. Nah, selanjutnya nih, kepo selanjutnya. Assalamualaikum. Pak Ustadz, bagaimana dengan ilmu yang diamalkan? Lalu kita berdakwah dengan ilmu itu. Lalu orang yang belum mengerti dan kita dianggap ria karena menyampaikan ilmu tersebut. Sedang maksud hati berniat beramal. Iya. Niatnya udah ditulis juga nih Pak Ustadz. Pak, kalau kita sudah ikhlas, terus ada orang nganggep kita ria, terus kita marah, itu tandanya kita belum ikhlas. Kenapa? Karena berarti kita masih pengen dapat pengakuan orang bahwa saya ikhlas gitu loh. Iya. Kalau kita sudah ikhlas dan Allah Maha tahu bahwasanya kita ikhlas, saya cuma sharing ilmu, kata para ulama zakat ilmu itu disampaikan. Alhamdulillah saya sudah dapat satu hadis, saya sudah paham hadis ini sahih, saya sudah pelajari ini hadis, saya ingin sharing ke teman-teman, ingin zakat karena Allah. Tahu-tahu ada orang riya loh. Terus kita marah, kurang ajar. Marahnya kita ini kata para ulama menunjukkan kita belum ikhlas. Berarti kita masih mengharapkan dari orang lain supaya kita diakui ikhlas. Nggak perlu kita pengakuan orang. Ya, jawab aja ya terserah lo mau nyebut saya ria nggak ria ya. Saya yang penting saya hanya Allah yang tahu dah. Makanya kalau kita dituduh ria atau yang lain, yang nuduh itu dosa Pak. Ya, kita sabar aja. Nggak usah kita pengen diakui keikhlasan kita, nggak perlu. Iya, Allahu a'lam. Itu dia. Next question lagi nih. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara kita agar bisa mengontrol hati atau bermurokobah yang benar? Apa? Bagaimana caranya agar kita bisa mengontrol hati atau bermurokobah yang benar? Mungkin mengontrol hati untuk masalah ria. Bermurokobah. Iya, bermurokobah. Bagaimana supaya kita bisa mengontrol hati dan murokobah? Sebetulnya ya, murokobah atau mengawasi hati itu adalah dengan cara yaitu mendeteksi hati kita ada nggak hal-hal yang berbau mengharapkan pujian dari manusia. Karena ya, ketika kita sholat pasti kita akan disibukkan dengan apa? Berusaha memahami bacaan sholat itu bagus. Tapi kita sekali-kali kita periksa lagi hati kita. Iya, kita periksa lagi hati kita. Ada nggak kemasukan ria? Itu penting ya akhwat Islam. Karena yang seperti ini akan bisa mempertahankan keikhlasan kita. Sebab kalau kita tidak kontrol, kalau kita tidak periksa terus, mungkin tidak sadar akhirnya kemasukan apa? Ria. Iya, Allahu a'lam. Itu dia ya. Tipis ya Pak ya. Tipis banget. Tipis poinnya itu. Oke, lanjut. Pak Ustadz, ana bersedekah sama seorang, namun jujur dalam hati ana juga mengharapkan doa dari orang tersebut. Tapi ana tidak meminta, namun hanya ada harapan dalam hati. Nah, baru harapan nih Ustaz. Mudah-mudahan nanti ana didoakan oleh dia. Apakah itu termasuk ria? Nah, Nyimpen dalam hati tuh, dia ngomongnya dalam hati Pak Ustadz. Mewakili semua ini sebenarnya. Nggak diucapin. Pak, jangan sampai di hati kita ada harapan, mengharapkan sesuatu balasan dari manusia. Jangan sebatas mengharap saja, jangan. Makanya kan dalam ayat itu mengatakan apa? Dalam surat Al-Insan itu, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya kami memberikan makan kepada kalian karena Allah. Kami tidak mengharapkan dari kalian, tidak menginginkan dari kalian
balasan, tidak pula rasa terima kasih. Mengharap saja, menginginkan saja, nggak boleh. Iya. Jangan kita berharap-harap, ya. Akhirnya apa? Ketika orang itu nggak ngedoain, ngedumel di hati. Kurang ngajar tuh orang, nggak tahu terima kasih. Dikasih kok nggak mau ngedoain kek. Itu kan seperti itu akhirnya kurang ikhlas, ya kan? Kurang ikhlas. Ya udah. Kalau kita udah ngasih, ya ngasih, udah dapat pahala dari Allah yang penting. Nggak usah kita perlu mengharapkan apa? Wala terima kasih, wala harapan dia mendoakan, enggak. Iya. Oke, ya, next question lagi nih. Selain Ustaz, itu tadi masih berkaitan dengan kalau supaya kita sudah terlanjur melakukan itu Ustaz. Itu gimana caranya kita bertobat setelah kita menyadari kalau kita itu sudah berbuat riya? Tadi gue lagi beramal nih berubahnya. Itu caranya gimana Ustaz? Kita bertobat setelah kita sadar kalau Iya. Sekarang kalau kita udah kena riya, kira-kira kalau saya udah taubat, kira-kira pahalanya baik lagi nggak ya Ustadz ya? Minta dikembaliin. Pak, kalau kita udah kena riya, kemudian kita bertaubat, kita hanya dihapuskan dosa riya saja. Adapun pahalanya tetap nggak kembali. Karena Allah sudah membatalkan amalan dia. Riya dosa besar. Nah ketika kita taubat, ya Allah, ya aku bertobat kepada Engkau dari riya, aku minta ampun kepada Engkau. Allah ampuni dosa riyanya. Tapi untuk amalannya yang gak ikhlas itu tetap tidak diberikan pahala. Ini kan rugi kan Pak ya? Sangat merugikan sekali untuk kehidupan kita yang namanya riya itu ya akal Islam. Iya, Allahu a'lam. Nah sebelum lanjut pertanyaan, Boleh Ustaz ya. Saya mau nanya tadi kan Pak Ustadz bilang kalau misalnya ini kan riya hati-hati banget ya, sangat tipis gitu loh kadang. Mungkin sebelum atau mungkin saat beramal atau bahkan sesudah beramal. Jadi kalau pas kita beramal bahkan tangan kiri kita kalau bisa jangan sampai tahu. Lalu bagaimana kalau ketika istri bertanya, itu uang yang di situ dipakai kemana? Kita diam atau takut kan batal pahalanya. Gimana ya? Kalau dikasih tahu, tangan kiri aja nggak boleh tahu. Iya. Habis beramal mah, wah riya jatuhnya. Kalau Pahalanya. kalau kita nggak ngasih tahu istri gara-gara itu berantem sama istri, kasih tahu aja. Itu namanya menghindari mudorot yang lebih besar. Ketawanya kenceng tadi. Tapi dalam itu Ustaz. Kita kasih taunya baik-baik, istriku, itu uang insya Allah akan milik kita sampai hari kiamat. Loh kok bisa gitu Mas? Iya. Sebab uang yang diinfakkan itu akan kekal sampai di surga istriku, insya Allah. Itu uang sudah saya infakkan untuk fakir miskin. Mudah-mudahan insya Allah itu jadi pahala yang kekal buat kita ya. balik lagi niatnya Pak Ustadz ya? Iya, makanya kita juga berusaha untuk menghibur hati supaya si istri itu nggak ngedumel, karena terkadang istrinya ngedumel, nggak ngomong-ngomong. Kan saya juga lagi butuh nih. Terkadang kan begitu kan? Kamu lagi butuh? Iya. Oh itu justru lebih besar lagi pahalanya. Ya kata para ulama, berinfak di saat butuh itu lebih besar lagi pahalanya loh. Ikhlas. Nah, kitanya yang suami yang betul-betul apa? Lembut sama istri ini, suami terkadang melotot-melotot. Emang kenapa lo nanya-nanya lo? Duit gue nyari. Nah, itu suami yang nggak bagus. Yang bagus ya berikan supaya si istri itu mau ikhlas. Mau apa? Memahami tentang hakikat sedekah itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf bila ada kata yang tak berkenan di hati, dan apabila yang ada yang benar itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada yang salah itu dari kekurangan ilmu saya dan dari syaitan. Saya tutup dari saya, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.